keluarga kita itu dalam lindungan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang didoain sama Nabi. Allahumma ihdi ahabbar rajulaini ilaika. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Mana yang lebih engkau cintai, tolong kasih hidayah. Satu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu dua orang ini yang lebih engkau cintai. Terserah engkau pilih. Kalau enggak Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah kasih hidayah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dulunya Pak, preman. Jadi jangan ngelihat latar belakang seorang Pak. Kalau ada orang yang dulunya mungkin berjibaku dengan kemaksiatan, jangan-jangan kalau Allah udah kasih hidayah langsung jadi wali dia. Sayyidina Umar ini dulunya, Masya Allah, nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar itu. Baru masuk Islam aja, orang-orang ini, beliau tuh langsung bawa pedang ini langsung. Yang mau anak-anaknya jadi yatim, yang mau istrinya jadi janda, sini maju lawan Umar. Masya Allah. Ketika masuk Islam, memang dari dulu gayanya memang. Kadang-kadang kita perlu juga jiwa-jiwa preman ini ya dalam perjuangan agama ini kadang-kadang. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu begitu. Nah tapi setelah dapat hidayahnya itu dari adiknya Sayyidatuna Fatimah bintil Khattab itu. Adiknya ini lagi baca Quran karena masuk Islam duluan, ngumpet-ngumpet itu. Akhirnya baca surat Toha. Ketika itu marah ini Umar, rumahnya dibacain ayat Quran kayak gitu, dulu belum masuk Islam, digampar Pak adiknya Fatimah ini sama Sayyidina Umar, kamu ya macam-macam lah ngomong. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah ini dalam keadaan marah, terus beliau ini ngambil suhufnya itu, lembaran mushafnya itu, kata Sayyidatuna Fatimah, kamu ini kotor, jangan pegang itu. Kata Fatimah ini, jangan pegang itu suhufnya itu. Ternyata ketika beliau baca Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, kok enak, loh kok enak. Saya baca lagi loh kok enak ini. Akhirnya dapat hidayah Pak. Gara-gara tadinya marah itu langsung terbesit hatinya tuh, langsung baca Quran tuh jadi, karena orang Arab kan, salikoh apa, nalurinya tuh udah naluri bahasa Arab yang enak, paham lah. Kalau kita nggak paham ya sama aja ya, emang nggak paham. Beliau ini kan, akhirnya beliau memutuskan masuk Islam. Ini luar biasa ini. Nah sampai ketika beliau masuk Islam ini, itu senengnya lomba sama Sayyidina Abu Bakar ini. Suatu ketika ini Nabi kan bilang, ayo yang mau infak, sodakoh buat perjuangan ini, dakwah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar pulang. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya mau ngalahin Abu Bakar. Selama ini saya kalah terus ini sama Abu Bakar ini. Saya bakal ngalahin Abu Bakar, liatin aja. Beliau ambil, lihat tabungannya ada berapa, ambil setengah, bawa langsung duit setengahnya, bawa ke Nabi. Nabi nih dengan bangganya itu, nih Rasul, buat perjuangan agama Rasul. Wa ma tarakta li ahlik, kamu ninggalin berapa buat anak bini kamu? Separohnya, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar datang, mungkin yang dibawa lebih kecil, lebih sedikit, tapi persentasenya bawa nih, ini Rasul buat perjuangan agama. Kamu ninggalin apa buat anak-anak istri kamu? Allah dan Rasulnya. Nah loh, saya nggak ninggalin apa-apa Rasul. Abaqaitulahumullah wa rasulah. Saya cuma nyisain Allah dan Rasulnya aja. Pokoknya saya yakin Allah dan Rasulnya nggak bakal menyia-nyiakan keluarga saya. Tapi tadi Pak, keluarganya udah disiapin dulu, nggak kayak kita gitu ya. Jos, habisin mah semua di rekening. Ayah, habisin demi Allah. Tapi nggak siap, akhirnya minta cerai istrinya. Orang imannya nggak kayak Sayyidina Abu Bakar, keluarganya ini. Jangan. Baru jos pulang itikaf, akhirat, hancurin TV semuanya, hancurin.
Nggak bener ini. Akhirnya nggak lama nggak betah dah istrinya ini, udah kayak gini, bapak udah gila. Allahu Akbar. Akhirnya semenjak itu Sayyidina Umar ngelihat, ya kalah lagi ini kan. Kalau saya masih bisa nyediain setengah buat keluarga saya, berarti kan kurang yakin. Tapi Abu Bakar kok nggak ninggalin apa-apa, ya udahlah. Apes kata beliau, setelah hari ini saya nggak bakal menang lagi udah setelah ini udah sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar itu. Itu kata Nabi sampai laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau setelah saya ini masih ada nabi, yang jadi nabi itu Umar loh. Padahal tadinya preman, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan preman ini jadi nabi nanti. Jadi wali maksudnya. Kasih Allah ini. Sampai begitu ini. Karena beliau ini kalau ngomong itu banyak disetujui oleh langit, oleh Allah maksudnya. Kata beliau, kata Sayyidina Umar sendiri, wa faktu rabbi fi thalath. Saya ini apa ya? Sesuai dengan kehendak Allah tuh pada banyak tempat. Dihitung-hitung ulama tuh sampai 12. Pertama, waktu pas lagi Nabi SAW haji atau umroh, Nabi mau sholat sunnah tawaf. Kan habis tawaf, Pak, semoga nanti kita bisa haji umroh ya Pak ya. Ini habis tawaf, habis itu sholat sunnah tawaf. Kata Sayyidina Umar, Nabi kayaknya paling pas Nabi sholatnya di belakang makom Ibrahim yang ada kaca itu tuh, kaca dekat Ka'bah, itu namanya makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Bukan makom tuh makam kuburan, bukan. Kayaknya di belakang situ tuh Nabi tuh, pas itu sholat di situ Nabi. Akhirnya Allah SWT turunkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Benar, Allah turunkan persis seperti kata-katanya Sayyidina Umar. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat kamu wahai Rasul. Akhirnya Nabi sholatnya di makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim itu. Yang kedua kata Sayyidina Umar, saya bilang Nabi, itu istri-istri engkau, istri-istri baginda kayaknya harus ditutup deh rumah, terus pakai hijab. Hijab tuh bahasa dulu itu hijab tuh muka tuh semuanya ditutup, Pak. Ini hijab bener, cadar itu ya hijab itu. Oh sekarang hijab sunsilk. Ininya doang, ini kan mukanya mah cakep banget. Hijab dari mana? Itu belum terhijab, itu mata kita yang terhijab malah. Kalau itu hijab itu ya semuanya ditutup. Soalnya Nabi saya liatin kan yang masuk rumah yang bertamu kepada engkau itu nggak semuanya orang baik. Ada yang baik, ada yang fajir, orang jahat. Takutnya ngelirik-ngelirik apa, minta istri engkau tutup. Allah turunkan ayat untuk hijab. Benar ini, sesuai dengan kehendaknya itu, usulan-usulan Sayyidina Umar persis seperti apa yang Allah mau memang. Wah, terus pernah juga ini, waktu pas lagi perang Badar, ini perang Badar tuh ada beberapa orang dari kafir Quraisy yang ditahan, yang ditawan. Di antaranya paman Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, habis itu Nabi minta usulan, ayo usul, ini tawanan-tawanan kita nih mau diapain ini? Kata Abu Bakar, Nabi, gimana juga mereka ini keluarga kita, kan orang-orang Quraisy juga, kita kan orang Quraisy, engkau kan orang Quraisy juga Nabi, gimana juga ini saudara loh, lebih baik usul saya, gimana kalau mereka ini ditebus saja, minta tebusan. Nanti tebusannya itu kan bisa memperkuat dakwah kita, pasukan kita, jamaah kita. Umar gimana Mar? Kalau saya Nabi, ini mereka ini udah kurang ajar. Ini bahasa saya lebih-lebihin aja ini maksudnya. Bunuh aja langsung. Sayyidina Umar itu ya, wah Allah Karim. Gorok aja lah Nabi lah. Dan hebatnya lagi, beliau tuh usulannya begini, usulannya ini. Yang gorok tuh keluarganya sendiri Nabi, baru mantep. Ali, ini bunuh Naufal, tuh Naufal tuh saudaranya tuh. Bunuh lintarli. Saya bunuh tuh saudara saya tuh yang ketahuan tuh. Di perang Badar, ini saudaranya kafir maksudnya, tertangkap di perang Badar. Itu saudara saya nanti sendiri yang gorok nanti. Biar Nabi tahu bahwa tidak ada sedikit pun kecintaan kami kepada orang-orang musyrik. Allah.
Beliau tuh tegas sekali ini. Tapi menerima usulan yang seperti ini Nabi kan, wow. Akhirnya Rasul lebih condong kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena lemah lembut, sayang sama umat tuh bener-bener ini sekali hikmah ya. Akhirnya besokannya, akhirnya Sayyidina Umar pun legowo karena juga usulan, boleh diterima, boleh enggak. Jangan maksa, namanya juga usulan maksa. Itu namanya udah perintah itu. Setelah besoknya, Sayyidina Umar ini datang ke masjid. Lah ini Rasul sama Sayyidina Abu Bakar tuh lagi nangis berdua-duaan. Nangis. Kata Sayyidina Umar bilang, Nabi, kok nangis? Kenapa nangis? Coba Nabi cerita. Kalau seandainya memang ceritanya menyedihkan, saya ikut nangis bareng. Ya benar, ini dalam riwayat itu begitu. Kalau sekiranya ceritanya tidak menyedihkan, ya saya pura-pura nangis lah bersama kalian berdua. Ini kan bikin orang nggak nangis aja ini kan. Cuman begitulah lebih kurang. Sayyidina Umar ini, kita nanti nangis bareng-bareng kalau sekiranya ceritanya menurut saya menyedihkan Nabi. Akhirnya kata Nabi ini, Mar. Ini barusan Allah itu negor bahwa keputusan saya semalam tentang orang-orang Badar yang tertawan keliru, Mar. Ternyata Allah lebih setuju usulan kamu dibunuh. Tapi karena udah diputuskan, gak dibatalin. Jelas ya Pak, karena udah diputuskan. Jadi gak ada pembatalan hasil musyawarah, gak ada. Kalau dengan musyawarah itu, bahkan dalam riwayat Tabarani itu lebih ajibnya lagi, Nabi tahu itu disalahkan oleh Allah melalui petir. Jadi di Madinah itu besokannya malamnya itu ada petir nyamber sebuah pohon gede. Pohonnya angus. Akhirnya Nabi bilang, ini Allah nggak setuju dengan keputusan kita. Cuma kata ulama gini, karena keputusannya melalui musyawarah, maka Allah jaga. Walaupun salah tuh tetap nggak Allah hukum. Ini penting musyawarah Pak. Kalau kita pakai musyawarah karena Allah, musyawarah dengan sunnah, ada amirnya, ada yang menentukan orang soleh dan bukan karena nafsu memutuskannya. Walaupun salah keputusannya, sama Allah nggak dihukum. Sampai Nabi bilang, kalau seandainya kita ini dihukum Allah seperti itu, nggak ada yang selamat kecuali Umar. Kalau ini petir langsung turunnya ke kita, saya aja nggak selamat, Umar yang selamat. Allah. Ini Sayyidina Umar itu luar biasa. Udah 10 menit. Hadisnya Pak, ini selalu lumayan panjang nih Pak. Maaf, keenakan Pak ya. Terus Sayyidina Asim bin Amr al-Bajali yuhaditsu an rajulin minal qaum alladzina sa'alu Umar bin Khattab. Asim bin Amr al-Bajali ini meriwayatkan ada orang di satu kumpulan, satu suku nanya ke Sayyidina Umar. Faqalu lahu, kata mereka kepada Sayyidina Umar, innama atainaka nas'aluka an thalath. Wahai Khalifah, wahai Umar, sesungguhnya kami ini datang kepada engkau mau nanya 3 perkara. Ini membuktikan bahwa Sayyidina Umar ini faqih, berilmu. Jadi nggak cuma ngandelin kepremanan ya, tanda kutip kepremanannya itu tadi, keberanian dan sebagainya, tapi ilmunya juga mantap. Jadi punya pakem-pakem syariahnya tuh ngerti gitu, nggak brutal gitu. Nah, akhirnya kata orang-orang ini nanya, kami pengen nanya 3 perkara kepada engkau. Jadi beliau termasuk juga ahli fatwa di zamannya. Pertama, an sholatir rajul fi baiti tatawu'an. Bagaimana tentang sholat seseorang, sholat sunnah orang di rumah, boleh apa enggak, dan bagaimana keutamaannya sholat di rumah sunnah, tapi bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Yang kedua, wa anil ghusli minal janabah, kami pengen tanya tentang gimana cara mandi junub. Coba ini sampai mandi junub itu ditanya. Yang ketiga, wa anir rajul ma yasluhu lahu min imraati idza kanat haidon. Yang ketiga nih, kalau suami istrinya lagi haid, yang halal untuk diperlakukan kepada istrinya itu apa? Apa yang boleh ini? Yang boleh itu apa buat seorang suami ketika istri lagi haid? Apa nggak boleh sama sekali disentuh? Cuman boleh diterawang. Terus
Kata Sayyidina Umar ini, lucu ini kata Sayyidina Umar, qala asuharun antum? Kalian ini penyihir ya? Kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Kata beliau, seingat saya dulu nanyakan tiga-tiganya ini langsung kepada Nabi dan gak pernah sebelum kalian nanya tentang ini kepada saya. Saya nggak pernah ditanya tentang tiga hal ini setelah saya bertanya langsung kepada Nabi. Kok kalian tahu persis pertanyaannya tentang tiga ini? Makanya dianggap, karena tukang sihir ya? Kalian kok bisa nerawang ya? Gitu maksudnya ini. Asuharun antum, ente peramal. Oh gitu lebih kurang. Kata beliau, baru beliau jelasin. Saya ini udah dari dulu udah nanya tentang tiga ini sama Nabi dan persis pertanyaannya tiga ini. Kok bisa gitu? Akhirnya faqala, maka Nabi jawab, sholatur rajul fi baitihi tatawu'an nurun faman syaa nawwara baitah. Sholat sunnah di rumah, sholat sunnah ya Pak, sholat sunnah di rumah itu adalah cahaya bagi rumah kita. Siapa yang ingin memberi cahaya agama, cahaya barokah, cahaya para malaikat, hendaklah sholat sunnah di rumah. Kecuali sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, seperti sholat sunat tarawih, id, gerhana, istisqa. Itu sholat sunnah yang nggak di rumah, sunnahnya berkumpul berjamaah di masjid atau di lapangan. Tapi kalau sholat-sholat sunnah lain, baiknya di rumah. Nabi bilang, la tattakhidhu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sepi, nggak ada amal agamanya, nggak ada zikirnya. Kalau sekarang bukan kuburan Pak, bioskop. Kalau sekarang bukan kuburan, mall. Di rumah itu hanya ada Shopee, wa Tokopedia, wa akhawatuha. Belanja aja ini. Jadi mall rumah kita. Ada yang rumahnya jadi bioskop aja, nonton aja. Ada yang rumahnya jadi kafe aja ini, dangdutan aja ini kan. Nah kalau Nabi dulu kuburan, karena kan kafe nggak ada, bioskop nggak ada, pasar juga jarang. Jadi sehingga kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan itu biasanya jarang ada yang ngaji, sepi. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian sholat kalian di rumah kalian. Kalau kita sholat sunnah itu di rumah, nanti keluarga kita ini jadi Allah turunkan sakinah, mawaddah, rahmah. Itu salah satu usahanya dengan sholat sunnah di rumah. Ada di Arab Saudi sana, seorang suami ngadu ke syekh, ke kiai. Kiai, saya ini aduh puyeng, anak susah diatur, istri galak, misalnya ini. Susah, gimana ya kiai ya? Ada amalan nggak kiai amalannya? Kata kiai, kamu sholatnya di mana? Sholat wajib kiai di masjid. Kalau sholat sunnah di mana? Oh kalau sholat sunnah ya biasanya di masjid juga. Ba'diyah, qobliyah biasanya saya di masjid. Oh coba sekarang sholat sunnah semuanya dilakukan di rumah 40 hari. Suruh kiainya tuh gitu. Qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha di rumah. Setelah 40 hari ini datang dengan sumringah. Terima kasih kiai katanya. Kok bisa? Tiba-tiba Allah, ya beda saja keluarga itu. Langsung adem ayem, istri, anak kok jadi enak, nurut, taat dalam agama. Kok bisa gitu kiai? Ya sebab saya yakin Rasulullah SAW bersabda, ini orang yang sholat di rumah itu, wa ja'ilullah fa innallaha ja'ilun fi baitihi khaira. Orang yang sholat sunnah di rumah, Allah akan jadikan rumahnya menjadi baik. Bukan rumahnya, temboknya, catnya, bukan tentu kan. Isinya ini jadi baik. Jadi kandungan itu. Satu yang pertama, cahayakan rumah kita dengan sholat sunnah. Dua, Sayyidina Abu Hurairah tuh Pak, radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah ini, beliau ini bikin bid'ah-bid'ahan ini. Tapi bid'ah hasanah. Beliau bagi 3, malam tuh dibagi 3, sip-sipan. Sip pertama, pembantunya yang tahajud sepertiga malam. Sepertiga malam kedua atau qiyamul lail. Sepertiga malam kedua nanti beliau.
Sepertiga malam ketiga nanti istrinya. Jadi sepenuh malam di rumah Sayyidina Abu Hurairah itu ada yang sholat. Kayak gitu coba Pak, sip-sipan coba ini buat ibadah itu. Saking yakinnya dengan janji Nabi ini. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa qala fil ghusli minal janabah, adapun tentang mandi junub, yaghsilu farjahu. Nah ini penting Pak ya. Amalkan sunnah-sunnah mandi, ibu bapak. Mandi, kalau mandi kita itu mandi biasa pun, tapi niatnya niat untuk membersihkan diri, niatnya untuk biar tidak mengganggu orang dengan bau badan kita, ini dapat sunnah. Dan tambah caranya, cara mandinya mengikuti sunnah-sunnah mandinya Rasul. Nah, sama Nabi itu diajarin, kalau kita mandi itu yaghsil farjau. Pertama basuh kemaluan dulu. Jadi mau buang air dulu apa segala macam, istinja depan belakang disabunin dulu. Jadi nanti nggak perlu nyentuh-nyentuh lagi kemaluan. Ya, disabunin dulu kemaluannya depan belakang. Kalau niat mandi junub, niatnya di kemaluan. Karena yang pertama kali kena air sunahnya kemaluan. Selanjutnya kata Nabi, tsumma yatawaddo. Setelah kemaluan, wudu. Paham ya Pak ya? Jadi wudu itu bukan terakhir setelah mandi baru wudu, bukan. Wudu itu justru malah awal. Niatnya semua tata caranya sama. Sikat giginya sebelum wudu. Karena sikat gigi itu siwak. Bisa diniatkan? Siwak. Siwak ini sunnah sebelum wudu. Jadi sikat giginya sebelum wudu. Jadi habis kemaluan, habis itu apa? Wudu. Wudu sikat gigi baru wudu. Ini ikut caranya itu diikutin sama Nabi itu gitu. Wudu sempurna, boleh 2 riwayat, boleh kaki nanti terakhir. Pernah Nabi buat gitu, kakinya nanti terakhir basuh. Wudu sampai telinga, kaki terakhir. Setelah mandi nanti sekalian basuh kaki 3 kali. Bisa juga riwayat yang kedua, Nabi basuh kaki sekalian ketika wudu. Setelah wudu sempurna, baru thumma yufidu ala ra'sihi thalathan. Baru mengguyur air ke kepala. Jadi setelah wudu, kepala 3 kali. Kepalanya sampai leher, ibu-ibu rambut-rambut semua masukin ke dalam akar-akar rambutnya. Apalagi kalau mandi junub. Ini kepala sampai leher semua, mata, telinga semua 3 kali. Baru selanjutnya, ini nggak dijelasin lanjutannya. Lanjutannya kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kanan depan sampai kaki, kanan belakang. Kiri depan sampai kaki, kiri belakang. Jadi ada urutannya. Istinja, wudu, termasuk sikat gigi di dalamnya. Habis itu kepala, habis itu kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Ulang 3 kali. Dapatlah pahala sunnah. Sabunannya di mana? Ya celah-celah tadi. Karena setelah semua dibasuh, sabunan. Nanti membilas sabunnya kayak tadi. Kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Yang ketiga pertanyaan, waqala fil haid. Gimana tadi suami boleh ngapain aja ketika istrinya haid? Nabi bilang lahu ma fauqal izar. Pokoknya halal yang di atas sarung. Ini adik-adik ini nggak apa-apa lah, setengah paham lah kan. Di atas sarung tuh apa? Ya pikir sendirilah, pokoknya ijtihad. Dari pusar ke atas itu maksudnya, itu boleh. Jelas Ibu ya? Jadi kalau orang wanita haid itu tidak ada alasan tidak melayani kebutuhan syahwat suami. Salah. Yang nggak boleh itu suami memegang antara pusar dan lututnya istri. Nah ini daerah forbidden ini. Daerah terlarang. Antara pusar dan lututnya istri dengan syahwat dalam keadaan haid istrinya. Tapi istri megang punya suami nggak apa-apa. Jangan salah ini. Penting ini Bu. Karena kalau haidnya seminggu aja berat bagi suami-suaminya. Ini itikaf 10 hari, Allahu Akbar. Jangan heran kalau dalam Al-Quran ada larangan berjima dalam masjid. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian ketika lagi iktikaf. Coba. Kok bisa ada larangan iktikaf
Jima tuh gimana? Karena itikafnya nggak keluar masjid. Kalau itikaf yang 10 menit, 20 menit, itu mah nggak usah dikasih, masa ya sampai jima di masjidnya, semua itu nggak benar. Justru karena sahabat itu itikafnya nggak keluar 10 hari itu, saya Nabi itu, makanya gejolak syahwatnya naik. Allah larang, jangan, walaupun bawa istri jangan main-main ya, nyari barokah Ustaz. Nggak boleh kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini maksudnya itikafnya itu yang kayak gitu, jadi gejolak syahwatnya. Nah kalau ada ibu-ibu lagi punya halangan seminggu, itu tetap melayan syahwat suaminya, gitu ya Bu ya. Jadi selesai ini ya. Lahu ma fauqal izar, wallahu taala a'lam. Ini baru 2 sahabat, sisa 8 sahabat lagi. Semoga nanti. Wudu dalam keadaan telanjang. Oh ya, saya mau buka pertanyaan Pak, baru mau buka pertanyaan. Wudu dalam keadaan telanjang, hukumnya makruh, nggak sampai haram memang ya, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kita tidak ada tuntutan untuk telanjang ketika wudu. Ketika wudu kan kita telanjang itu maksudnya antara pusar sampai lutut itu tertutup. Kan kita nggak mewudukan kemaluan toh. Wudu kan muka, tangan, kepala, kaki, telinga, nggak ada wudu kemaluan. Nah maka nggak ada tuntutan untuk telanjang, hukumnya makruh. Tapi kalau wudu untuk mandi saja, mandi itu kalau masih bisa tutup antara pusar sampai lutut, sunnah untuk menutup antara pusar sampai lutut. Jadi mandi pakai basahan, sarung yang bekas, sarung yang udah nggak kepake, itu buat nutup antara pusar sampai lutut, ini hukumnya sunnah hukumnya. Cuma mandi telanjang nggak makruh, karena memang ada tuntutannya untuk membasahi semua tubuh, jadi nggak sampai makruh kalau mandi. Ya ada lain pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Silakan bertanya. Kalau enggak langsung tutup ya. Ya, alhamdulillah. Tutup doa aja ya. Silakan Ustaz, tutup doa. Doa, maksudnya ada yang mau tanya nggak? Bapak-bapak, adik-adik, Bunda? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oh iya, tutup doa aja Ustaz. Ya lebih